Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Balan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah untuk topik yang kita akan coba kaji dan dalami di kajian Ahad pagi ini, kita akan bicara tentang pandangan keagamaan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada buku yang cukup penting untuk kita coba kaji, yaitu bukunya Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, 7 falsafah ajaran dan 17 kelompok ayat Al-Quran, yang ditulis oleh Kiai Haji Raden Hajid. Beliau adalah murid termudanya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Beliau selama 6 tahun itu berguru kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah lulus dari Pondok Termas Pacitan. Buku ini menarik. Kenapa kok menarik? Karena Mbah Yai Ahmad Dahlan itu kan tidak meninggalkan karya tulis gitu. Sehingga kalau kita di Muhammadiyah itu biasanya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu ditempatkan sebagai posisi man of action, ya, bukan man of thought. Tapi sebenarnya juga punya pemikiran, hanya saja memang pemikirannya tidak ditulis oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan sendiri. Banyak tokoh-tokoh besar yang pemikirannya itu tidak ditulis secara langsung. Misalnya Socrates itu nggak menulis kitab, nggak menulis buku, ya, tapi yang mendokumentasikan pemikirannya itu muridnya, yaitu Plato. Al-Imam Abu Hanifah, tapi ada satu karya yang dinisbahkan kepada Al-Imam Abu Hanifah, yaitu Al-Fiqhu Al-Akbar. Tapi itu bukan bicara fikih, tapi bicara akidah. Tapi dalam fikih, Al-Imam Abu Hanifah itu enggak meninggalkan karya. Hanya saja bagaimana kok mazhab Hanafi itu berkembang segitu pesatnya. Asia Tengah itu mazhabnya Hanafi. Kemudian negara yang di bawah Turki Utsmani dulu mazhabnya apa? Hanafi. Karena Turki Utsmani itu menjadikan mazhab resminya itu mazhab apa? Hanafi. Sampai di Mesir, karena Mesir itu pernah dikuasai Turki Utsmani, dalam pernikahan itu akadnya itu mengikuti mazhab Hanafi. Angkah juga wazawaj juga fulan dan seterusnya itu
Nanti di akhirnya itu ala madhabi al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man Ibn Thabit gitu. Menunjukkan betapa dominannya mazhab Hanafi dalam undang-undang. Tapi Al-Imam Abu Hanifah itu tidak meninggalkan karya tulis dalam bidang fikih. Yang mendokumentasikan pemikirannya itu Al-Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Muhammad Ibn Hasan siapa? Asy-Syaibani itu tokoh yang cukup penting dalam mazhab Hanafi, karena karya-karya atau pemikiran Al-Imam Abu Hanifah itu bisa terkodifikasi. Dan Mbah Yai Ahmad Dahlan kalau kita lihat tentu berbeda dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sangat produktif Pak itu. Beliau terkenal sebagai ahli hadis itu. Mengajar Sahih Bukhari di pesantren apa? Jombang. Dan karya-karyanya itu cukup banyak. Sekarang sudah dibukukan bahkan diterjemahkan, dan terjadi perdebatan juga dulu antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Wahab Hasbuah yang terkenal dengan apa Pak? Hukum beduk gitu. Nah, menurut Mbah Hasyim beduk itu bid'ah gitu. Bid'ah. Tapi menurut Kiai Haji Wahab Hasbuah enggak apa-apa gitu, enggak apa. Artinya perdebatan melalui literasi itu terjadi gitu. Nah, Mbah Yai Ahmad Dahlan itu kan lebih pada bekerja itu. Praktek. Yang penting agama ini bisa menjadi solusi dalam masyarakat atau kehidupan gitu. Itu model beragamanya Mbah Yai Ahmad Dahlan, dan ini masih kita warisi Pak. Kalau orang Muhammadiyah itu kan bekerja, bikin aumnya dulu, SDM-nya belum terisi, sampai bertahun-tahun juga belum terisi, tapi aumnya megah gitu. Nah, itu di Muhammadiyah modelnya semacam itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di buku ini ya, di muqaddimahnya itu cukup menarik gitu. Karena di muqaddimahnya ini menceritakan bagaimana pemikiran Mbah Yai Ahmad Dahlan itu muncul sehingga beliau mendirikan Muhammadiyah. Di sini dijelaskan, diawali dari kitab. Kitab itu sangat penting, apalagi tokoh itu. Karena kitab ini yang menjadi sumber ilmu pengetahuan. Jadi setiap bicara tokoh yang paling penting dia berguru di mana, kitab-kitab yang dibaca apa gitu. Itu yang penting gitu. Beda dengan sekarang Pak ya. Kitab nggak jelas guru, nggak jelas jadi tokoh juga. Kadang kitab saja nggak punya juga gitu. Itu problem juga gitu. Nah, terus ilmunya dari mana? Dari YouTube, dari ilmu laduni Pak. Nah, di muqaddimah ini dijelaskan bahwasanya kitab-kitab yang mempengaruhi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebenarnya ya tidak jauh dari kitab-kitab yang dikaji dan didalami oleh ulama-ulama Nusantara, yaitu kitab-kitab yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi nggak usah ditambahin Nahdliyah, karena ketika itu belum muncul Ahlus Sunnah wal Jamaah terus ditambahi An-Nahdliyah, itu baru 1926 itu Mbah Yai Ahmad Dahlan sudah meninggal itu. Nah, yaitu kitab-kitab yang dalam masalah fikih itu ya bermadzhab Syafi'i, Ya kira-kira Mbah Yai Ahmad Dahlan belajar Sulam Safinah, yaitu Safinatun Najat dan Sulam
Taufik, kemudian ke atas lagi Matan Abi Suja atau Al-Ghoyah wa Takrib, syarahnya Fathul Qorib gitu. Kemudian Fathul Mu'in, kemudian Fathul Wahab dan seterusnya. Yang menarik, ada catatan yang sampai sekarang perlu untuk ditelusuri dan diteliti, Pak. Bagaimana sebenarnya hubungan Mbah Yai Ahmad Dahlan dengan penulis kitab I'anatul Thalibin, yaitu Syekh Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati itu. Karena ulama-ulama Nusantara itu jalur sanad keilmuannya lewat dua orang, Pak, secara umum loh, yaitu lewat Syekh Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati dan lewat gurunya yaitu Syekh Ahmad Ibn Zaini Dahlan. Rata-rata lewat ini, dua orang ini. Misalnya Mbah Soleh Darat, Mbah Khalil Bangkalan itu nggak lewat Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, tapi lewat gurunya yaitu Syekh Ahmad Ibn Zaini Dahlan. Dan Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika beliau belajar di Mekah itu punya hubungan dan berguru kepada Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Tapi dari sejauh data yang kita dapatkan, Pak Bu, sehingga perlu untuk diteliti, itu justru belajarnya Mbah Yai Ahmad Dahlan ke Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati itu belajar qiraah, tidak belajar fikih. Padahal Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati itu ya terkenal sebagai ahli apa? Fikih gitu. Terutama lewat karyanya I'anatul Thalibin, syarahnya apa? Fathul Mu'in. Referensi yang pertama dalam Bahsul Masail. Keberagaman di Indonesia fikihnya itu didominasi oleh I'anatul Thalibin. Makanya kalau di NU hampir semua referensi itu merujuk ke I'anatul Thalibin gitu. Jadi kiai-kiainya jelas, Pak Bu. Kalau kiai sudah bisa menjelaskan I'anatul Thalibin itu berarti betul-betul kiai. Nah, kalau kita di Muhammadiyah karena kitabnya putih itu, untuk mengukur ini kiai atau tidak itu nggak bisa membedakan. Yang penting ngomong. Ngomong itu kan nggak perlu referensi itu, Pak. Jadi Gus Baha ngomongnya gak barbar kon maca kitab bulet. Nah, ya. Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati itu punya hubungan yang akrab dengan Mbah Yai Ahmad Dahlan, karena Mbah Yai Ahmad Dahlan dulu sebelum belajar sebelum belajar ke Mekah itu kan namanya Muhammad Darwish, itu Muhammad Darwish, haji sambil mencari ilmu itu dulu. Kalau sekarang bergeser, haji sambil apa? Rekreasi itu. Bisnis ya, healing, refreshing gitu. Ilmunya nomor sekian ya. Sudah terjadi pergeseran. Kalau dulu itu haji ya sambil mencari ilmu gitu. Ya. Jadi habis haji kalau orang sekarang itu yang diceritakan, saya mengunjungi ini. Ilmunya nggak ada. Tapi kalau dulu ya haji sambil nyari ilmu. Ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan berhaji, secara umum sampai sekarang itu masih menjadi tradisi ya. Orang haji habis haji apa? Habis pulang dari haji ya, itu ganti nama. Dari Muhammad Darwish kok menjadi Ahmad Dahlan, itu bagaimana ceritanya kan gitu. Nah, ceritanya ketika itu Mbah Yai Ahmad Dahlan minta rekomendasi nama ke gurunya. Gurunya kan tadi Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati itu punya guru, itu siapa tadi? Syekh Ahmad Ibn Zaini Dahlan. Guru ini sangat dipuja-puja, Pak Bu. Di I'anatul Thalibin sering disebut siapa? Syekh Ahmad Ibn Zaini
Dahlan, sampai di akhir buku I'anatul Talibin, ketika dia mendoakan, biasanya di penutup buku itu kan ada doanya, atau di penutup kitab ya. Yang didoakan yang pertama kali ya siapa? Syekh Ahmad Ibn Zaini Dahlan, karena dianggap ini tokoh yang cukup jasa, cukup besar dalam apa? Pemikiran keagamaan Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Akhirnya sama Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati itu dikasih usulan nama sebagaimana nama gurunya, siapa? Syekh Ahmad Ibn Zaini Dahlan. Tapi Ibn Zaini Dahlannya dibuang sehingga menjadi Ahmad Dahlan. Ini pemberian nama sekaligus tafaulan, Mbak. Tafaulan itu berharap positif supaya di Indonesia ada ulama yang menyebarkan keilmuannya Syekh Ahmad Ibn Zaini Dahlan. Berarti kan punya hubungan yang cukup dekat, Pak. Tapi kalau Mbah Hasyim Asy'ari itu kurang begitu tahu, Pak, bagaimana dulu belajarnya ke Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Meskipun banyak beberapa tokoh NU yang belajar ke Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Itu menunjukkan fikihnya Mbah Ahmad Dahlan itu kira-kira ya sama dengan fikih yang berkembang di Nusantara. Cumanya kita nggak mendapatkan informasi apakah Mbah Ahmad Dahlan menulis atau ngajar kitab I'anatul Talibin itu kita nggak mendapatkan apa informasi. Kemudian secara akidah itu, ya kitab-kitab yang beraliran apa Asy'ariyah, mulai Aqidatul Awam, kemudian Jauharatul Tauhid, kemudian kitab-kitab yang lain, Al-Iqtisad dan seterusnya ya. Itu kira-kira yang dikaji oleh Mbah Ahmad Dahlan. Dan saya punya asumsi itu, meskipun ini juga masih penting untuk dibuktikan, Pak. Mbah Ahmad Dahlan itu pasti belajar kitab Jauharatul Tauhid. Jauharatul Tauhid itu kitab yang bermadzhab Asy'ari yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Ibn Laqani, madzhabnya Maliki itu. Tapi cukup terkenal di Indonesia dan di pesantren tradisional pasti mengajarkan kitab apa? Jauharatul Tauhid itu. Karena kitab Jauharatul Tauhid itu pernah diterjemahkan oleh Mbah Soleh Darat Semarang itu, atau Umar Samaroni. Darat itu karena desanya desa apa? Darat itu. Darat itu karena Semarang kan pantai itu. Kalau pantai terus ada daratan itu. Makanya terkenal apa? Mbah Soleh Darat itu menerjemahkan kitab Jauharatul Tauhid itu ke dalam bahasa Jawa, tulisan Pegon. Karena keunikan Mbah Soleh Darat itu meskipun keilmuannya luar biasa, bahasa Arabnya luar biasa, tapi kalau menulis itu nggak pernah pakai bahasa Arab. Beda dengan Mbah Nawawi Al-Bantani, nggak ada karya tulisnya kecuali bahasa Arab. Tapi kalau Mbah Soleh Darat itu beda ya. Dia selalu apa? Tulisan Pegon dan R.A. Kartini, Bu. Itu kira-kira bisa baca Pegon atau enggak, Bu? Tokoh emansipasi pria. Wanita atau tak kira pria. Oh, emanisasi gitu, eman. Nah, karena Mbah Soleh Darat itu pernah diminta menulis kitab tafsir yang minta R.A. Kartini gitu. R.A. Kartini. Ada tiga tokoh besar Mbah Soleh Darat, maksudnya santrinya Mbah Soleh Darat itu. Yang pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan R.A. Kartini itu bisa baca Pegon, Bu. Gitu. Meskipun tadi tokoh emansipasi wanita itu. Nah, Mbah Soleh Darat itu menerjemahkan kitab Jauharatul Tauhid itu menjadi Sabilul Abid itu. Sabilul Abid itu.
Saya punya itu kitabnya. Nah, kemungkinan Mbah Ahmad Dahlan itu ya belajar kitab Jauharut Tauhid. Nah, ini cukup penting untuk didalami, Pak, karena Muhammadiyah itu berangkat dari Asy'ari, pergeseran ke Salafinya itu bagaimana? Itu kan penting untuk ditelusuri. Tapi dokumen-dokumen awal ya, kitab-kitabnya ya Asy'ari gitu. Firman apa? Asy'ari. Habis itu jilid 1 itu nuansanya masih Asy'ari gitu. Masih Asy'ari karena menyebutkan 13 sifat wajib bagi Allah. Nah, kemudian dalam bidang tasawuf itu Mbah Ahmad Dahlan belajar Al-Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari itu. Kitab yang populer bagi di tetangga sebelah, Pak. Makanya di Jogja itu pernah dipopulerkan orang Muhammadiyah ngaji Al-Hikam Ibn Atha As-Sakandari itu, atau Ilah As-Sakandari itu. Tapi beberapa pemikirannya tentu tidak selalu matching dengan apa? Muhammadiyah. Maksudnya kitab tadi. Dan juga belajar kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali gitu. Dan Mbah Ahmad Dahlan ketika bicara agama, apalagi bicara surga, bicara neraka, bicara hisab, itu betul-betul apa? Menjiwai. Karena Mbah Ahmad Dahlan itu digambarkan di buku ini, Pak. Sufistik, atau dia orangnya mudah tersentuh itu, nggak kayak kita bicara surga, bicara neraka sambil ketawa, bicara neraka juga hahaha gitu. Tapi kalau Mbah Ahmad Dahlan itu tidak. Ketika menjelaskan An-Naba Al-Azim, sebagaimana dalam surah Amma Yatasa'alun itu, Mbah Ahmad Dahlan itu menggambarkan besok ya betul-betul apa? Terjadi kiamat. Ketika bicara neraka, ketika bicara surga, itu dia berkaca diri. Saya ini nanti di neraka atau di surga. Kira-kira cara memahami agama itu segitunya, Pak. Nah, ini yang model kayak gini kayaknya mulai hilang, Pak, ya, di kalangan Muhammadiyah, karena kita sekarang lebih rasional, pahamnya materialisme. Jangan ngaji, waktu saya 1 jam hilang gitu. Padahal jajak merenung, Pak, itu nggak produktif. Tapi Mbah Ahmad Dahlan itu coba ya, ini saya baca sebentar. Kiai Ahmad Dahlan di samping mempunyai sifat zakat, cerdas akalnya untuk memahami kitab-kitab yang sukar. Nah, ini penting. Mbah Ahmad Dahlan itu ahlul kitab, ahli kitab ya, tapi bukan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu. Maksudnya beliau cukup handal dalam memahami kitab kuning gitu. Untuk memahami kitab-kitab yang sukar, saya punya, jadi kan bisa download di internet itu. Ada 2 orang yang ingin belajar ke Mbah Ahmad Dahlan. Di antara surat yang ditulis oleh Mbah Ahmad Dahlan itu tanya, ilmu apa yang engkau sudah pelajari itu? Yang kedua, kitab apa yang sudah engkau pelajari gitu? Mbah Ahmad Dahlan menanyakan kitabnya apa gitu. Sehingga Mbah Ahmad Dahlan tahu muridnya ini mau dikasih ilmu yang model bagaimana. Tapi yang ternyata ukuran keilmuan itu disandarkan pada kitab, Pak. Maksudnya ini yang hilang di tradisi apa? Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah menjadi apa, Pak? Organisasi yang populis itu semuanya dai gitu. Akhirnya semuanya yang munggah podium, Pak. Meskipun ilmunya nggak jelas juga tetap munggah podium. Nah itu. Nah, di samping itu Mbah Ahmad Dahlan tadi punya
mempunyai maziyah atau keistimewaan dalam khauf, rasa takut itu. Nah, sampai di suatu hari Bayi Ahmad Dahlan itu melihat bagaimana kondisi ulama di zamannya, atau juga dia berkaca itu. Karena Imam Ghazali itu di Ihya Ulumuddin itu menceritakan tentang ulama as-su itu. Ulama su itu ternyata ada kelompok ulama, dia yang su itu yang jahat itu. Tidak semua ulama apa Pak? Baik gitu. Atau mungkin fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adhallu. Ngasih fatwa tanpa ilmu, dia sendiri sesat, menyesatkan orang lain itu. Sudah mati. Nah, ulama su ini yang dia memutarbalikkan fakta gitu. Yang hak menjadi batil, batil menjadi hak gitu. Sesuai orderan atau proyek Pak. Ya itu. Bayi Ahmad Dahlan ketika bicara ulama su itu betapa takutnya beliau gitu. Jangan-jangan saya berjuang di Muhammadiyah ini juga nanti akhirnya saya menjadi ulama su Pak. Ya, kita yang model-model itu, model-model kayak gini Pak, itu belum punya ya kalau kita itu. Kita kan masih ambisinya terlalu tinggi gitu. Menunjukkan Bayi Ahmad Dahlan itu betapa sifat ikhlas itu luar biasa gitu, luar biasa. Tapi kalau terlalu berlebihan juga berbahaya Pak. Makanya Munir Mulkan punya, ketika memetakan Muhammadiyah itu ada Muhammadiyah yang ikhlas, Muhammadiyah Bayi Ahmad Dahlan, semuanya harus ikhlas. Akhirnya guru juga agak digaji karena didoktrin apa? Ikhlas saja itu. Ikhlas berawal. Artinya dari sini Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kitab-kitab yang digaji oleh Bayi Ahmad Dahlan itu di masa awal itu enggak beda dengan kitab-kitab yang berbaham Ahlussunnah wal Jamaah. Secara fikih Syafi'i, secara akidah itu Asy'ari, secara tasawuf itu Ghazali. Tapi hanya saja Bayi Ahmad Dahlan itu ketika melakukan perjalanan haji, dan mungkin juga ditambah intelektual gitu, di haji yang kedua Bayi Ahmad Dahlan itu sudah mulai terbuka terhadap pemikiran-pemikiran pembaruan yang ada di Timur Tengah. Karena di periodisasi hajinya Bayi Ahmad Dahlan yang kedua, beliau lebih mulazamah atau berguru ke Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabau gitu. Syekh Ahmad Khotib Minangkabau itu ulama Nusantara. Dia apa? Terbuka terhadap pemikiran-pemikiran pembaruan. Maksudnya ulama Nusantara yang ada di Hijaz ya. Namanya Ahmad tapi gelarnya Khotib Minangkabau karena dari Minangkabau, dari Sumatera itu. Khotib itu bagaimana ceritanya? Menarik Pak itu. Baik, Syekh Ahmad itu diambil menantu oleh ulama Arab atau ulama Hijaz itu. Ketika mertuanya mengambil mantu orang Jawa, karena dulu Nusantara ini kan semuanya disebut Jawa, Ashabul Jawiyin gitu. Nusantara ini ya termasuk Brunei, Malaysia, Patani, Singapura, semuanya disebut apa? Jawa dulu. Makanya orangnya disebut Jawiyin, orang-orang Jawa. Itu dia orang-orang Jawa itu apa? Ya'kuluna hayyah, suka makan ular. Karena dalam kamus bahasa Arab belut itu kalau digambar Pak, dulu kan gambar itu kan belum colorful, belum ada warnanya. Itu kan hitam putih gitu. Gambar belut dengan gambar ular sama. sama orang Arab itu belut itu
dibilang ular. Berarti orang-orang Jawa itu ular saja dimakan. Padahal kan beda Pak itu. Antara ular dengan belut, meskipun gambarnya apa? Sama itu. Apa yang menarik itu? Suka makan sesuatu yang haram. Tapi sama mertuanya dibantah itu. Meskipun dia orang Jawa, tapi bahasa Arabnya nggak kalah dengan kamu sekalian. Gitu. Ya, kalau gitu diuji saja. Gitu. Sehingga Syekh Ahmad ini ketika khutbah Jumat Pak, itu disuruh khutbah tanpa dikasih jadwal lebih dulu atau pemberitahuan. Nggak kayak jenengan itu, jadwal khutbah sudah 1 tahun yang lalu. 1 tahun tuh Pak, dikai kan. Jadi persiapannya jenengan satu tahun itu. Sudah 1 tahun aja khutbahnya belum meyakinkan gitu. Lah Syekh Ahmad Khatib itu tanpa dikasih jadwal tiba-tiba langsung disuruh apa? Khutbah naik mimbar Pak. Di mimbarnya ya nggak ada khutbah sepanjang buku khutbah sepanjang tahun itu nggak ada juga, nggak kayak masjid jenengan itu. Sudah siap-siap. Kenapa? Nanti kalau ada yang berhalangan biar khutbahnya sholat Jumatnya tetap berjalan. Nah, Syekh Ahmad itu khutbah tanpa dikasih tahu gitu. Dengan khutbah yang cukup fasih gitu. Ngalai fasihnya orang Arab. Ini tentu nggak mudah Pak gitu. Bahasa asing itu tentu kita nggak sefasih penduduk aslinya. Kalau jenengan belajar bahasa asing itu pasti tahu itu. Kalau sehebat apapun kita mendalami bahasa itu tetap nggak ngalai penduduk asli secara kelancaran loh Pak itu. Kalau keilmuan beda. Mereka tiap berpikirnya kan cuma bahasa itu Pak. Lah kita kan bukan bahasa asli itu. Tapi Syekh Ahmad itu betul-betul lancar. Semua orang yang hadir itu kagum. Makanya setelah itu beliau dikasih gelar Khatib. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib ini meskipun mazhabnya Syafi'i Pak, tapi terbuka terhadap pemikiran-pemikiran pembaruan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Saudi, kemudian 3 serangkai yang ada di Mesir, Syekh Jamaluddin Al-Afwani, Muhammad Abduh dan Rasid itu. Sehingga Bayi Ahmad Dahlan meskipun backgroundnya sama dengan ulama-ulama Nusantara, tapi beliau tidak fanatik terhadap paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti dikembangkan menjadi Nahdhiyah itu. Nahdhiyah Pak. Nah, sehingga kira-kira Bayi Ahmad Dahlan itu yang madhabnya apa? Syafi'i, tapi beliau terbuka, tidak fanatik terhadap madhab Syafi'i gitu. Dan terus sekarang ketika Bayi Ahmad Dahlan pulang di Indonesia Pak, umat Islam di Indonesia dan kondisi umat Islam secara umum itu mengalami masa yang disebut dengan masa taklid buta Pak. Sebagaimana apa yang ditulis oleh Kiai Haji Mas Mansur, atau bukan yang ditulis ya, yang dipidatokan oleh Kiai Haji Mas Mansur di dalam salah satu pidatonya, periodisasi tasyri' Islami atau fikih Islam Pak, itu berakhir dengan masa taklid buta. Masa taklid buta itu menjadikan kitab-kitab kuning itu sebagai referensi agama, referensi primer Pak, bukan hanya sekedar membantu untuk memahami Quran dan Sunnah. Dan aqwalul fuqaha, pendapat-pendapat para ulama. Semangat untuk kembali pada Quran dan Sunnah itu sudah tidak ada, karena dianggap semua permasalahan itu sudah bisa diselesaikan melalui kitab kuning dan fatwa-fatwa ulama. Sehingga yang menjadi sumber agama itu bukan Quran dan Sunnah, tapi bergeser menjadi kitab kuning dan pendapat para
ulama. Semangat untuk kembali pada Quran dan Sunnah itu sudah tidak ada. Sehingga masa taklid buta itu di salah satu karakteristiknya Pak, yaitu insidat babil ijtihad, menutup pintu apa? Ijtihad. Sekarang di Indonesia apakah mengalami masa taklid buta? Nah, mengalami. Kalau kita lihat ini datanya ya, ada di HPT. HPT lama atau jilid 1 di bab terakhir itu kan ada ditulis di judul yang terakhir sebelum daftar isi Pak, ada penerangan tentang hal tarjih, itu nukilan dari SM tahun 1936 Pak. Di sana dijelaskan bagaimana, ini saya bacakan ya. Baiklah, kami memberi sedikit keterangan bahwa perselisihan paham dalam masalah agama sudahlah timbul dari dahulu, dari sebelum lahirnya Muhammadiyah. Sebelum lahir Muhammadiyah itu sudah ada perselisihan antara kaum tua dengan kaum muda kalau di Indonesia. Kaum tua itu yang madhabi, berpaham apa Pak? Madhabi, ya tentu taklid, menganggap ijtihad itu sudah final, ya hanya kembali pada kitab kuning dan pendapat-pendapat ulama. Tapi kelompok yang kedua itu kaum muda. Kaum muda itu punya sifat keterbukaan dan menyerukan untuk kembali pada Quran dan Sunnah, tidak bermadhab. Kaum muda ini nanti yang melahirkan 3 organisasi besar Pak. Ada Muhammadiyah, ada Persis, kemudian ada Al-Irsyad. Itu 3 organisasi besar di Indonesia yang berpaham kaum muda itu. Artinya sudah ada perdebatan. Misalnya Hasan dengan Kiai Haji Wahab Hasbuah itu juga sudah sering berdebat Pak dulu itu. Ada debat tentang talqin mayit Pak. Itu saya punya itu datanya itu. Talqin mayit itu, mayit setelah dikubur itu ditalkini atau tidak, itu Hasan sudah berdebat. Dan juga tentang usoli itu antara Hasan dengan Kiai Haji Wahab Hasbuah. Kiai Haji Wahab apa? Hasbuah itu. Dan Hasan itu juga digojloki Pak. Hasan kan selain makanan 4 yang disebutkan dalam Al-Quran itu halal Pak. Karena Al-Quran pakai innama harama alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kan cuma 4 pakai innama. Innama itu membatasi atau restriktif itu, atau adadul hasri. Berarti yang lain itu halal. Termasuk kodok atau kata. Sehingga Hasan itu digojloki Pak, Kiai kodok. Kiai kodok itu maksudnya kiai yang menghalalkan apa? Kodok. Hasan itu juga cerdik gitu. Masa saya dijuluki Kiai kodok ya. Menjuluki Kiai Wahab Hasbuah itu Kiai kebu gitu. Kiai kebu itu apa Pak? Kebu itu nurut gitu. Kan kalau di masyarakat Jawa itu simbol kebodohan kan kebu Pak. Tapi kalau di Arab kebodohan apa Pak? Himar gitu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan orang yang tidak bisa memahami kebenaran itu apa Pak? Kamatsalil himar yahmilu asfar. Namanya himar, keledai. Itu enggak mungkin pandai. Meskipun membawa tumpukan kita bergodang-godang Pak itu di atasnya, itu tidak menjadikan dia pandai, tetap apa? Bodoh. Padahal kitab itu sumber ilmu pengetahuan. Dibawa oleh keledai itu bukan berarti oh keledai muda bagus. Kenapa Pak? Karena bawa kitab yang banyak. Kalau kitabnya jenengan banyak itu pasti dianggap orang pandai Pak. Tapi kalau itu keledai itu tetap dianggap apa? Bodoh. Itu kalau budaya Arab ya. Ya, kemudian kita lanjutkan ya. Di sini dikatakan bagaimana? Di antaranya karena masing-masing memegang teguh pendapat seorang ulama atau yang tersebut di suatu kitab. Pokoknya apa dawuh kitab kuning, apa dawuh Pak Yai,
sudah dianggap apa Pak? Benar, meskipun itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan tidak suka menghabisi perselisihan itu dengan musyawarah dan kembali kepada Al-Quran perintah Tuhan Allah dan kepada hadis Sunnah Rasulullah. Berarti di sini Muhammadiyah beranggapan kitab kuning dan pendapat ulama itu belum final. Boleh dipertimbangkan tapi tidak boleh dianggap final. Apa yang tertulis dalam kitab kuning opo dawe kiai mutlak apa Pak? Benar. Contoh konkretnya bagaimana? Ini jenengan hadisnya sudah pernah dengar ya? Hadis tentang maulid Nabi Pak, yang sering kita sampaikan itu. Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal kiamah. Sabda Nabi, siapa yang mengagungkan maulidku, saya akan memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat. Hadis ini Pak disebutkan di kitab kuning atau enggak? Iya. Yang kedua, yang menyebutkan ulama atau enggak? Iya. Kitab kuning apa? Namanya Madarijus Su'ud ila Iktisail Burud. Syarahnya kitab Al-Barzanji. Yang menyebutkan ulama atau enggak? Iya, Mbah Yai Nawawi Al-Bantani. Secara level kita enggak selevel Mbah Yai Nawawi Al-Bantani, Pak. Mbah Yai Nawawi Al-Bantani itu ngajinya cukup jauh selama hidupnya di Timur Tengah, di Hijaz, di Mesir dan seterusnya. Kitab-kitab yang ditulis juga bahasa Arab. Kita saja baca kitabnya saja bingung Pak gitu. Maksudnya nggak bisa baca gitu. Secara level kan kita tidak seimbang dengan Mbah Yai Nawawi Al-Bantani. Mbah Yai Nawawi Al-Bantani bisa nulis kitab bahasa Arab, kita nggak bisa. Apakah artinya kita harus menerima dawuhnya Mbah Yai Nawawi Al-Bantani dari A sampai Z? Kan tidak. Itu artinya apa? Tidak fanatik terhadap apa? Kitab kuning atau pendapat ulama. Dalam konteks ini hadis yang disebutkan oleh Mbah Yai Nawawi Al-Bantani Pak, setelah di cross check itu tidak disebutkan dalam salah satu kitab hadis manapun Pak. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan yang 4 itu tidak ada. Artinya hadis inilah aslalahu, tidak ada apa? Dasarnya. Apakah harus diterima? Ya tidak. Kenapa? Karena hadis ini setelah diverifikasi, divalidasi tidak apa Pak? Otentik. Meskipun itu disebutkan oleh kitab kuning, didawuhkan oleh seorang ulama. Itu contohnya Pak. Contohnya kalau kita itu tetap mempertimbangkan pendapat ulama, tapi tidak boleh mengkultuskan dawuhnya ulama atau kitab kuning gitu. Itu maksud Muhammadiyah, cara beragamanya semacam itu gitu. Artinya di sini Mbah Yai Ahmad Dahlan gitu. Meskipun dia bermadzhab Syafi'i tapi terbuka. Buktinya apa? Di setiap kongres tahunan, sekarang kan jadi muktamar. Mbah Yai Ahmad Dahlan wasiatnya kepada muktamirin itu disuruh kembali pada Quran dan Sunnah Mbak itu. Ini menunjukkan kalau Mbah Yai Ahmad Dahlan tidak fanatik. Sekarang kita ambil 2 contoh saja Pak, ini karena waktu kita ya. Apa yang ditulis oleh Kiai Raden Haji tentang pemikiran keagamaan Mbah Yai Ahmad Dahlan. Di halaman 101 Pak. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu dalam masanya itu berhasil memberantas beberapa bid'ah Pak. Ada 12 bid'ah yang diberantas oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Kita ambil poin yang ke-5 dan ke-6 Pak, yaitu sholat qobliyah 2 rakaat sebelum sholat Jumat. Kemudian yang ke-6 dikatakan adzan 2 kali pada hari Jumat. Berarti Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sudah membetulkan bahwasanya sholat qobliyah Jumat itu tidak
Tidak ada itu. Di masyarakat sholat qobliyah Jumat itu ada atau enggak? Ada. Dilakukan kapan? Setelah azan yang pertama. Kenapa kok dianggap ada qobliyah Jumat, Pak Bu? Kenapa? Dikiaskan kepada sholat zuhur. Kalau sholat zuhur itu kan ada qobliyahnya, bisa 2, bisa 4. Di hadis Abdullah ibn Umar itu 2 rakaatain. Di hadis Ummu Habibah itu binti Abi Sufyan itu 4 rakaat. Karena sholat Jumat itu kan waktunya di sholat duhur, berarti sholat Jumat itu badal. Yang dibadali sholat duhur. Berarti kalau badal itu hukumnya ya sama dengan yang dibadali. Betul atau enggak, Pak? Misalnya jenengan disuruh badal bancaan, Pak. Kan ya tetap statusnya jenengan ya diundang bancaan toh, enggak yang lainnya toh. Oh, kira-kira kan sesuai yang dibadali itu. Nah, itu. Nah, sehingga di masyarakat atau yang bermadzhab Syafi'i qobliyah Jumat itu apa? Ada sebagaimana sholat zuhur itu. Sebagaimana sholat zuhur. Makanya kalau di masjid-masjid umum itu adzan Jumat yang pertama terus sholat apa? Qobliyah. Bareng-bareng, tapi bukan berjamaah satu imam ya. Bareng-bareng saja. Semuanya apa? Semuanya sholat qobliyah. Di zaman Nabi ada atau tidak? Ada atau enggak, Pak? Maksudnya ada penjelasan secara khusus Nabi pernah melakukan qobliyah Jumat, Pak. Nah itu tahiyat atau qobliyah. Masalahnya Nabi sendiri itu kalau khutbah Jumat itu enggak pakai tahiyatul masjid, Pak. Langsung meskipun kita pakai. Soalnya kita berangkatnya sudah dahuluan, Pak. Tapi kalau Nabi ketika khutbah Jumat itu ketika masuk masjid ya langsung naik mimbar gitu. Nah, itu karena di antara faktornya rumahnya pet. Yang kedua memang Nabi punya kaidah imam itu ditunggu bukan menunggu. Jangan baca di kitab-kitab fikih itu pasti kesimpulannya al imamu yuntadzar wala yang tadzir atau wanasu yang tadzir. Imam itu ditunggu bukan menunggu. Meskipun zaman sudah kebalik. Jenengan kiai atau ustadz datangnya belakangan, Pak. Ya. Mesti dirasani jamaah. Ustadz kok. Nah, ustadz kiai kok carry. Gangge sing contoh sing apik. Padahal kalau dalam fikih itu imam itu datangnya belakang. Tapi karena bergeser zaman, Pak, itu sulit untuk dipraktekkan. Nah, Nabi ketika hari Jumat itu masuk masjid langsung naik mimbar karena datangnya itu pas apa, Pak? Mancingnya sholat Jumat. Sholat apa? Jumat. Sehingga beliau tidak tahiyatul masjid itu. Ini hanya khotib, Pak. Kalau jenengan ya nggak boleh. Soalnya apa? Bukan khotib. Oh, saya ikut Nabi saja. Nanti kalau sudah apa? Sudah waktu zuhur baru datang. Nah, Nabi itu masalahnya khotib. Kalau kita kan tidak. Nah, kalau Nabi langsung naik mimbar melakukan qobliyah Jumat atau enggak? Tidak juga. Tidak apa? Tidak juga. Oh, kalau jenengan sholat qobliyah ba'diyah kan boleh dilakukan di rumah gitu. Tapi masalahnya, Pak Bu, sholat qobliyah itu harus dilakukan setelah masuk waktu sholat wajibnya. Lah Nabi kan ketika itu pas masuk waktu
Jumat, kira-kira ya tidak melakukan sholat qobliyah di Jumat gitu. Ada keterangan hadis Pak itu. Ada keterangan apa? Hadis itu. Yaitu hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang menjelaskan keutamaan tabkir. Tabkir itu apa? Mendatangi waktu sholat Jumat pagi Pak itu. Ya. Hadisnya yang pertama itu hadis Abu Hurairah itu menjelaskan fadilahnya. Sedangkan sudah tahu yang menggambarkan mendatangi sholat Jumat pahalanya sebagaimana orang korban. Jam pertama kayak korban apa Pak Bu? Unta. Ya. Terus kedua sapi. Yang ketiga kabsan akrona, kambing kibas yang bertanduk. Yang keempat apa Pak? Pitik. Berarti korban tak sore wedhus lah ya. Ini bicara ganjaran Pak. Kalau jenengan ya nggak boleh gitu. Yaitu apa? Dajajatan. Dajajatan itu pitik atau ayam. Yang kelima apa? Ndok itu apa? Baidotan. Jadi levelnya di bawah ayam, telur. Di bawah itu ada lagi atau enggak? Enggak ada. Menunya orang Arab Bu, ini jenengan catat. Itu minimal telur dan jenengan minimal tahu sama tempe. Itu kelasnya beda. Enggak mungkin Nabi menggambarkan di bawah itu kayak korban tempe sama tahu ya, itulah orang Indonesia lah. Nah, tapi ini menjelaskan pahala loh, bukan menjelaskan apa? Korban. Kalau korban ya harus bahimatul an'am Pak. Berarti unjuran berdasarkan hadis ini. Berarti saya boleh korban ayam atau ndok ya. Gitu. Enggak boleh gitu. Nah, ketika imam sudah masuk masjid Pak, fa idza kharajal imamu, ketika imam sudah keluar, hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, semua malaikat juga masuk menikmati khutbah. Wis gak gelem nyatet, wis gak punya waktu. Enak saya mendengarkan apa? Khutbah itu malaikat. Tapi kalau kita Pak atau jenengan Bu, budal ya wis apik jam 10 atau jam 11, tapi wae khutbah ngantuk. Tapi kalau malaikat tadi itu sebelum imam datang itu sibuk mencatat jenengan dapat unta, dapat apa sapi, kambing dan seterusnya. Kalau sudah imam datang, dia anteng khusyuk mendengarkan khutbah. Kalau kita berangkatnya awal gitu, tapi wayah khutbah turu. Akhirnya ditanya sampai tuh khutbahnya tadi topiknya apa, itu ya nggak tahu itu. Meskipun sudah bagus Pak, apa datangnya apa pagi itu. Nah kalau disunahkan tabkir, yang dilakukan apa gitu? Maksudnya ketika datang di masjid jam 11 atau jam 10 misalnya. Nah, di hadis Abu Ayyub dijelaskan Pak, siapa yang mandi Jumat pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang dianggap bagus, terus mendatangi masjidnya bisa sakinah dengan tenang. Ini penting Pak, sholat Jumat itu sholat jamaah termasuk Jumat disunahkan apa? Mendatanginya dengan tenang, gak usah kesusu, gugup itu, apalagi sandari keri, kelambine gak dibeneko bareng. Kopiah keri itu nggak bisa sakinah wal wakor. Sakinah itu berkaitan dengan gerak, wakor itu kewibawaan. Jadi kalau kelambi kualik itu berarti nggak wakor, itu nggak menjaga kewibawaan. Kenapa? Karena orang mendatangi sholat jamaah itu setiap langkah itu apa? Sudah dicatat itu, sehingga nggak perlu apa? Tergesa-gesa. Dan ini mengecualikan kaidah umum wasari'u ila maghfiratim mirabbikum. Kalau barang baik itu harus disegerakan. Tapi kalau konteks sholat jamaah tidak. Kenapa? Karena sudah dicatat setiap langkah kita gitu. Itu dikecualikan.
Terus kalau sudah sampai masjid, fayarka'in badalahu, dia sholat sesuai dengan apa Pak? Kemampuannya. Tahiyatul masjid 2 rakaat gitu. Setelah itu apa? Misalnya ba'dal wudu. Karena masih jam 10 atau 11 masih ada waktu duha. Atau mau diniatkan sholat sunnah mutlak boleh. Sholat sunnah intidhar menunggu imam juga boleh. Tapi kalau jenengan pegele pirang rakaat Pak? Tahiyatul masjid 2 rakaat itu pegel Pak. Enggak, kalau kita itu pegele berapa rakaat? In badalahu itu ya semampu kita. Kalau tahiyatul masjid 2 rakaat, ba'dal wudu 2. Duha itu maksimal ada yang mengatakan 8, ada yang berapa Pak? 12 gitu. Berarti kan di atas 10 Pak itu. Tambah tahiyatul masjid itu. Ada enggak yang bisa? Tapi ini enggak keharusan in badalahu itu sesuai dengan kemampuan. Berarti kalau dengan mampunya 2 ya berarti 2 itu. Nah, artinya di sini kan tidak ada penjelasan apa Pak tadi? Qobliyah Jumat. Kemudian walam yu'di ahadan. Ini penting. Kalau kita sholat Jumat datangnya terlambat, miyai sing teko ngarep, itu enggak boleh gitu. Kecuali ada soft yang kosong. Wis teko ning nguri njaluk dhisik ning ngarep. Tsumma ansata, terus diam. Idza kharaja imamuhu hatta yusalliya. Apabila imam sudah keluar dan tidak melakukan sholat, kalau sudah imam datang, kecuali yang kita yang terlambat itu tetap tahiyatul masjid. Tapi kalau jenengan berangkatnya jam 10 atau jam 11, khotib masuk masjid ya sudah tidak ada sholat itu. Artinya dari sini kan nggak ada penjelasan qobliyah Jumat. Tapi kalau qoblal Jumat, sholat yang dilakukan sebelum khotib naik mimbar itu ada. Jelas atau enggak? Nah itu Mbak Yema Dahlan sudah Pak mengkritik. Yang kedua, adzan Jumat 2 kali itu. Adzan Jumat 2 kali itu pandangan mazhab Syafi'i Pak. Disebutkan di misalnya Fathul Mu'in. Disebutkan dalam Fathul Mu'in, dan dijelaskan ini sunnahnya Utsman ibn Affan. Ceritanya bagaimana? Di HPT kita, jangan lihat HPT jilid 1 halaman 143. Hadis As-Sa'ib ibn Yazid Pak. Di sana dikatakan kana nida'u yaumal jumu'ah awaluhu idza jalasal imamu alal mimbari. Adzan Jumat, adzan di hari Jumat pertama kali apabila imam naik mimbar. Ala ahdi Rasulillah, di masa Rasulullah, wa Abi Bakrin wa Umar, Abu Bakar dan Umar. Kayak yang jenengan praktekan di Masjid Muhammadiyah itu. Ketika imam naik mimbar itu baru adzan. Jadi salam dulu, duduk, terus muadzin adzan. Itu dipraktikkan di masa 3, yaitu Nabi, masa 3 di masa Nabi sendiri, dan 2 sahabat yaitu Abu Bakar dan Umar. Kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq, terus Umar ibn Khattab. Falamma kana Utsmanu, tatkala di masa Utsman Pak, wa kathuran nas, populasi umat Islam semakin banyak. Zada an-nidaa ats-tsalitsa. Utsman menambah adzan yang ke-3. Kok yang ketiga tuh? Padahal jenengan yang pertama. Jenengan nyebutnya adzan kedua, pertama atau ketiga, Pak? Ada 3 istilah. Kalau disebut adzan yang ketiga, karena ngitungnya adzan pertama itu ya adzan ketika khotib sudah naik mimbar, adzan kedua qomat, sehingga
adzannya Utsman itu disebut adzan ketiga. Berarti betul maksudnya itu. Kalau jenengan sebut adzan pertama, berarti kalau adzan pertama adzannya enggak sekali gitu. Karena dia dilakukan pertama kali, Pak, itu. Pertama kali kan gitu. Ketika masuk waktu zuhur terus apa? Adzan gitu. Belum, Pak, setelah adzan salat qabliyah apa? Jumat. Terus Bilalnya megang tongkat, Pak, menyerahkan apa? Tongkat, serah terima tongkat itu jabatan. Yang biasanya, Pak, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an qol idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imam yaktubu faqad laghaut itu loh. Ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah itu. Biasanya gitu. Hah? Kenapa, Pak? Bagus, tapi tapi kalau diritualkan kan jadi masalah. Ya masalahnya itu diritualkan. Coba kalau nggak gitu, kira-kira dikomplain atau enggak? Enggak jadi kan itu yang jadi masalah kan di situ. Yang sekarang itu yang aneh, Pak. Saya amati nggak tahu di tempat saya. Sholat mayit itu sekarang sudah ada as-sholatu jami'ah itu ikut fatwanya siapa saya belum tahu. Di tempatnya jenengan juga gitu, Pak? Kayaknya marak itu. Hah? Iya, tapi masalahnya madzhab Syafi'i hukumnya beda. Sholat mayit itu fardu kifayah. Kalau gerhana itu sunnah kan itu. Sunnah. As-sholatu jami'ah itu kan hanya untuk sholat yang sunnah, bukan wajib. Sholat jenazah itu wajib atau wajib kifayah atau fardu kifayah itu. Kan hukumnya enggak sunnah itu. Sehingga saya bingung juga itu. Di tempat saya itu ada sholat gerhana, Pak, itu. Gerhana bulan. Kiainya sir itu. Jamaahnya bingung juga itu. Kok sir ya? Ya memang kalau dalam madzhab Syafi'i itu kalau sholatnya malam jahir, tapi kalau gerhana bulan, gerhana matahari baru sir. Kalau kita di Muhammadiyah kan semuanya sir, Pak, gitu. Kok sir? Jahir gitu. Semuanya jahir gitu. Maksudnya dia sholatnya malam itu kok gerhana bulan, kok imamnya sir pelan. Makmumnya juga bingung. Berarti kan kiainya belum tentu paham madzhabnya sendiri gitu. Ya. Kembali ke tadi ya. Kalau disebut azan pertama karena waktunya pertama. Kalau disebut azan kedua, ya memang adzan aslinya pertama bersama Utsman dipahami, kok ditambahi kedua. Ini penting, Pak. Ada istilah la musyakhata fil istilah. Varian terminologi itu diperbolehkan selama maksudnya sama. Lalu kita kan kadang berdebat istilah, Pak. Padahal substansinya sama. Adzan ini jenengan mau sebut adzan ketiga boleh. Adzan pertama boleh, adzan kedua juga boleh. Istilahnya beda, tapi maksudnya sama. Kalau jenengan sebut adzan ketiga karena ngitungnya adzan qomat, adzan lagi di zaman Nabi kan cuma adzan dan qomat. Di zaman Utsman tambah adzan sekali lagi. Kalau jenengan sebut adzan pertama karena memang ada dua adzan. Kalau jenengan sebut adzan kedua, memang di zaman Nabi cuma adzannya sekali. Jadi mau disebut apa saja boleh itu. Adzan ketiga, adzan pertama atau adzan kedua, semuanya betul. 1, 2, 3 tahu, Pak, kalau diurut. Hanya bagaimana kita memaknai atau menafsirkannya.
Dan itu dilakukan oleh Utsman, itu ada Zawra. Zawra itu di menara dekat pintu pasar gitu. Tapi sekarang bergeser di masjid. Dan Utsman ini Pak, itu punya taklil. Alasannya apa? Wa kathurun nas, populasi umat Islam semakin banyak, sehingga penting untuk dikasih informasi orang yang sibuk di pasar kalau sudah azan pertama segera meninggalkan perdagangannya. Sehingga di fatwa tarjih kita Pak, kenapa kalau Muhammadiyah nggak pakai azan pertama? Karena secara umum di masyarakat modern schedule atau timing waktu itu kan sudah jelas Pak. Sudah punya jam. Secara umum pelaksanaan sholat Jumat ya kurang lebih jam 12, sehingga tidak dibutuhkan adzan yang pertama. Di Fathul Mu'in Pak, cumanya ibarah atau redaksinya saya nggak bawa kitabnya, itu dijelaskan adzan pertama atau adzan ketiga atau adzan kedua, maksudnya di masa Utsman itu boleh dilakukan ketika ada hajah atau ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, mengikuti tuntunannya Nabi lebih utama. Nabi hanya punya satu adzan itu. Itu kata Fathul apa? Fathul Mu'in. Artinya kan dihubungkan dengan kepentingan gitu. Sehingga kita di Muhammadiyah ya dianggap sudah tidak dibutuhkan adzan yang pertama. Nah, Bayi Ahmad Dahlan di bukunya Haji Raden Hajid itu sudah mengkritik tentang apa? Adzan Jumat sebanyak 2 kali. Kesimpulan kajian kita sebelum kita tutup ya. Bayi Ahmad Dahlan memiliki background sebagaimana ulama-ulama apa? Nusantara. Ya, fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, kemudian tasawufnya Ghazali. Tapi beliau terbuka terhadap apa? Pemikiran pembaruan, tidak fanatik semua apa Pak? Tradisi atau turoth atau kitab-kitab ini boleh dikaji ulang dengan semangat kembali pada Quran dan Sunnah. Meskipun secara umum Bayi Ahmad Dahlan itu lebih fokus pada teologi sosial Pak, teologi al-ma'un. Tapi beliau ternyata juga memiliki beberapa pemikiran keagamaan dalam konteks apa? Fikih. Ini yang penting untuk kita pahami. Bayi Ahmad Dahlan juga ahli kitab kuning. Mungkin juga kritik internal kita, sehingga kalau di Muhammadiyah itu bukan hanya semangat itu Pak, tapi keilmuannya apa? Kosong gitu. Pokoknya aksi tapi nggak punya pemikiran yang jelas gitu. Mungkin itu saja. Ini kalau ada pertanyaan atau enggak itu cabut ya, kesel karena nggak ada pertanyaan, sudah jelas. Ketika ditanyakan malah nggak jelas, lebih baik tidak perlu untuk tanya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.